Halo semuanya. Kembali lagi di podcast Ngobrol Santuy. Perkenalan dulu nggak sih? Yang ini penontonnya masih baru deh baru. Aduh, baru banget ya. Kenalin aku Dini. Dan aku Arum. Oke. Sekarang kayaknya podcast sekarang spesial banget nggak Ya baru? spesial banget. Wow. Kedatangan narasumber yang keren banget. Wah, boleh tuh didatengin sekarang deh. Boleh. Nah, karena udah ada nih guys narasumbernya, gimana kalau kenalan dulu kali ya? Oke. Karena kata orang-orang itu tak kenal maka Tak sayang. Aduh. boleh kenalan dulu Boleh Kak kenalan Cika. dulu. Oke, halo semuanya. Ini panggilannya apa nih? Podcaster atau apa? Bebas. Santuy. Oke, halo podcast santuy. Kenalin, aku Maulin Sekali Widiandani. Aku di sini sebagai mahasiswa psikologi semester 4. Mungkin spill dong pengalamannya nih di bidang public speaking gitu. Oke, jadi di sini aku diamanahi di tahun 2024, diamanahi jadi duta Kira DIY tahun 2024, dan setelah jalan itu sebagai public speaker dijalani di situ gitu ya teman-teman. Bertemu dengan remaja DIY, bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang katanya harus terkuat di bumi gitu ya. Iya, terus juga di sini freelance moderator, MC gitu dan ya, gitu. Kayaknya aku pernah stalking itu sengaja moderator di wedding gak sih? Betul nggak? Betul. Ya aslinya emang sempit ya. Betul. Dan sekarang kita ketemu dengan teman-teman Ade ya. Oke, luar biasa sekali memang teman-teman Ade. Kayaknya tadi ada yang kepo Mbak Arum ini sama Kak Cika apa ya? Kan kakak tuh ngomongnya di depan banyak kategori orang gitu. Gimana sih cara Kak Cantika itu buat menganalisis audiens gitu kalau di depan umum gitu? Oke, sebelumnya pastinya kalau ada undangan ini ya, kalau ada panggilan gitu ibaratnya, itu udah tahu untuk segmentasi usia berapa sih, kita nyasarnya untuk berapa tahun, ibu-ibu, bapak-bapak atau remaja-remaja gitu. Dan di situ kita juga melihat pendekatannya seperti apa gitu. Kalau aku sendiri jujur, ketika memang itu adalah audiensnya itu setara sama kita gitu ya, remaja gitu tuh, aku dengan cara bermain caranya iya. Dan juga memang kalau di genre sendiri ya, karena saya backgroundnya di digital lagi tadi, di genre sendiri tuh udah ada materi yang emang itu bisa disediakan dan nanti bagaimana cara mengolah kita untuk menerapkannya gitu. Jadi aku di situ gak kayak bener-bener langsung kayak mencari materi sendiri, terus juga searching jurnal dan sebagainya. Ternyata emang udah ada materinya. Remaja zaman sekarang gitu ya, itu kan nggak mau digurui gitu ya, nggak mau yang kayak ayo nggak mau komunikasinya satu arah gitu. Tapi kan yang pengen tuh komunikasinya dua arah gitu ya, komunikasi asertif, komunikasi efektif gitu. Dan disitu kita tuh dengan cara bermain, dengan cara pendekatan yang lebih efektif dan juga komunikatif seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih cara melihat background audiensnya gitu ya saya pasti di undangan itu akan ada tertera gitu untuk siapa, segmentasi usia berapa gitu. Cara memilih tema. Jadi ketika diundang ke salah satu tempat untuk menjadi narasumber Cikal ini, cara memilih temanya itu seperti apa? Oke. Kalau cara memilih tema itu biasanya tuh dari pengundang lagi ibaratnya, dari siapa sih yang undang gitu. Nanti kalau misalnya memang ini tuh kayak ibaratnya temanya berat, buat dibahas lagi buat lihat pesertanya kayak kayaknya keberatan deh temanya, gimana kalau nanti kita tuh kayak gini aja gitu. Jadi nanti di sini kita juga ada diskusi dengan pihak penyelenggara dan juga saya gitu. Jadi nggak full dari saya gitu, seperti apa dan bagaimana. Kita juga lihat juga konsepnya. Kayak misalnya nih waktu itu ada seminar gitu ya, seminar kan dalam bentuknya besar gitu. Dan di situ tuh pengennya tuh kata-katanya tuh yang pengennya klinis banget itu kan waktu mengenai kesehatan mental itu kan sesuai dengan background saya ya sebagai mahasiswa psikologi. Nah itu pengennya tuh melihat kayak mengukur anxiety, mengukur depresi, itu kan terlalu dalam ya. Dan melihat untuk orang dijadikan sebagai depresi, anxiety itu sangat panjang prosesnya, nggak hanya dalam bentuk kali pertemuan gitu. Jadi disitu saya diskusi, kalau kayak gitu kayaknya susah, dan itu bukan tupoksinya saya lagi, bukan ranahnya saya lagi gitu. Karena saya belum aja belum dapat ya, apalagi sudah diagnosis orang anxiety gitu ya. Jadinya disitu saya Kak, gimana kalau diskusi aja, sharing aja dengan pendekatan dan sebagainya seperti itu. Dan pada akhirnya
deal dan ya apa ya yang tadinya mau ngukur anxiety dan sebagainya kita ganti sebenarnya siapa sih diri kita sekarang kan remaja kan katanya memang benar lagi masa peralihan ya. Iya, Juga betul lagi banget. mencari jati diri. Jadi kan betul. Sering bertanya-tanya siapa aku sih gitu ya. Aku mau jadi apa sih? Nah, dari pendekatan itu dari kita menyadari diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, pastinya kita juga akan apa ya produktivitas dalam sehari-harinya seperti itu. Oke, next selanjutnya ya. Boleh. Apa nih Harum? Aku mau nanya metode atau teknik sih yang digunain buat ngomong ke audiens itu apa sih? Intro atau apa gitu? Oke, metode ya itu semuanya dipakai ya, semuanya dipakai. Terkadang kita udah nyiapin materi nih, tapi ternyata audiensnya di luar apa ya, di luar ekspektasi kita. Ternyata audiensnya itu sering out of topic ya, bukan out of the box, tapi out of topic. Nah, itu gimana cara kita itu merangkul lagi dan menjadi pemusatan lagi gitu kan? Jadinya memang terkadang kayak udahlah emang itu materi udah disediakan, tapi ketika di lapangan tidak sesuai, ada kita improve aja gitu kan. Kita improve aja, ini terkadang tuh materi udah terpampang, tapi ternyata malah bukan sesi curhat gitu. Ya balik lagi ya, karena mungkin melihatnya saya sebagai backgroundnya gitu ya, backgroundnya masa psikologi juga, jadi mungkin terkadang ketika itu kayak aku penasaran dengan ilmu itu gitu, ilmu konseling, ilmu ya berbagai hal lainnya gitu ya. Jadi malah terkadang itu yang harusnya kita sosialisasi atau kayak ya kita sharing-sharing, nanti jatuhnya seperti peer support gitu ya, kayak kita berbicara sama lain, saling ngedukung gitu. Jadi kalau ditanya metode, balik lagi di lapangan tuh seperti apa gitu. Jadi saya juga mengikuti audiensnya seperti itu. Beberapa menit ini berbincang-bincang sudah langsung hari. Nah sebelum kita tutup nih guys, kayaknya boleh dong Kak Cika kasih apa ya? Hari ini Untuk para remaja Jogja, tak genre Jogja guys kita. wow, gimana ya? Kata-kata hari ini gitu ya. Jadi aku yakin teman-teman di sini, bestie-bestie sini tuh tahu yang namanya penyanyi Tulus. Di Tulus itu ada yang namanya lagu Satu Kali. Di situ disebutkan kecilnya sekali, tuanya sekali, muda hanya sekali. Kita sekarang semua ini adalah masa muda. Carilah kesempatan sebesar-besarnya, carilah value setinggi-tingginya, dirikanlah kita di atas kaki kita sendiri, dimanapun kita berada. Dan yang pastinya, tetaplah menjadi diri kita sendiri gitu ya. Jangan sia-siakan masa muda ini dengan hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang kurang baik dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah teman-teman jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Jangan takut untuk keluar dari yang pertemanan toksik, jangan takut untuk keluar dari hubungan yang toksik dan lain sebagainya. Tetaplah mengudara dimanapun teman-teman berada, tetaplah mengepakkan sayap dimanapun teman-teman berada, dan tetaplah menjadi diri teman-teman dimanapun teman-teman berada. Karena kita semua spesial dan teman-teman punya keunikannya masing-masing. Jadi apa intinya? Jadilah diri sendiri. Terima kasih banyak. Udah sampai ke ngobrol santuy. Ngobrol santuy tapi ada isinya. Thank you for watching yours. Bye. Terima kasih.